Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Pangestu, NPM 19230028 dari Prodi PJKR kelas 7A Universitas PGRI Semarang. Sebelumnya di sini saya akan membuat video tugas podcast dari salah satu mata kuliah yaitu Super Jurnalis. Di sini saya dibantu oleh teman saya, kebetulan dia juga kuliah di UGRIS atau PGRI Semarang. Kebetulan juga dia satu kelas dengan saya. Silahkan Mas. Ya Mas, sebelumnya kenalkan, nama saya Ilham Bedul Zain. Kebetulan saya juga kuliah sama-sama Mas Ipang, satu kelas. Mungkin itu sih dari saya untuk perkenalan ini. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Mas tentang mungkin latar belakang dari Mas Arga, terus cabur-cabur yang Mas Arga kuasai dalam bidang olahraga. Sebelumnya, kenapa Mas Arga memilih masuk di kampus UGRIS padahal di Semarang nggak hanya UGRIS saja yang ada prodi atau mata kuliah olahraga, misalkan kan ada UNES, ada UNWAHAS, kenapa kok malah milih di PGRI Semarang? Mungkin itu ya Mas, takdir sih Mas. Kalau enggak emang Tuhan ngasih terbaiknya di sini gitu Mas, di PGRI. Emang dulu sebelum masuk ke PGRI juga sempat daftar di kampus Kuning, UNES, terus gimana Undip. Cuman waktu pendaftaran dulu nggak sempat kepikiran daftar di PJKR atau gimana, padahal UNES dulu kan juga ada PJKR atau UNES juga ada. Cuman sampai ke PGRI itu ya yang pertama sih dari orang tua, kebetulan ada insting pingin di PGRI aja. Dulu kan namanya IKIP veteran, mungkin dari orang tua tuh taunya UGRIS itu ya di IKIP, akhirnya ke UGRIS aja gitu. UGRIS waktu itu daftar sebenarnya tuh nggak ada niatan daftar PJKR Mas. Dulu daftarnya apa? Daftarnya tulisannya BK dulu. BK. Jurusan pertama itu pilihan pertama BK, kedua PJKR. Dulu alasannya masuk BK tuh emang dulu kuliah gak mau kuliah yang mikir banyak-banyak itu Mas, yang gampang. Saya kira BK tuh jurusannya gampang, ternyata kita lihat sekarang teman-teman yang dari BK tuh emang BK tuh gak segampang yang dipikirin. Cuman alhamdulillah kok yang keterima di PJKR gitu loh, kan harusnya kan yang pilihan pertama, cuman pilihan keduanya PJKR, yang keterima PJKR ya udah alhamdulillah Mas. Akhirnya ketemu sama Sipang, bisa bikin podcast di sini, bikin tugas bareng. Oh ya, Mas Arga ini rumahnya gimana Mas? Kebetulan saya asli Semarang. Semarangnya Semarang atas, Banyumani, ya Tembalang Banyumani di situ. Ya deket lah, juga deket sih, kalau ke rumah ke kampus tuh sekitar 30 menitan lah gitu. Lumayan, tidak begitu dekat, tidak begitu jauh dengan. Punya saudara berapa? Saudara banyak Mas, saudara. Cuman kalau saudara kandung itu ada 3. Kebetulan saya anak pertama, adik saya 3, saya anak pertama. Saudara cuma 3 kalau saudara kandung. Itu kalau saudara lain-lain banyak sih. Kan Mas Ipang juga saudara saya. Untuk kesibukan sekarang kan Mas Arga udah semester 7. Untuk kesibukannya sekarang apa Mas? Baik maupun di rumah atau di lingkup komplek rumah Mas Arga? Kalau di sekarang semester 7 sih ya lebih ke perkuliahan biasa sih. Ada nyelesain SKS yang belum selesai gitu. Kan yang semester 7 kan kalau nggak salah kan ini kan mata kuliah yang terakhir. Ya kesibukannya sekarang ya, kuliah sama nyusun proposal skripsi gitu Mas, buat syarat kelulusan. Kalau untuk perkuliahan itu sih kesibukannya. Cuman kalau di rumah
itu juga ya paling kerja sambilan ya buat isi uang saku gitu. Sisanya apa, kalau ada tugas ya tugas, kalau nggak ada ya bikin proposal, kalau nggak ada semuanya paling main gitu mas. Cuman nggak ada kegiatan yang terlalu intens gitu yang fokus kalau sekarang nggak ada sih mas. Oh. Nah, untuk kan ini Mas ada kuliah di prodi olahraga. Kalau di olahraga kan harus ada cabur yang harus salah satu dikuasai. Ya, cabur yang Mas Arga kuasai itu cabur apa aja, Mas? Kalau saya boleh tahu. Ini kalau di DKR sebenarnya sih ya gimana mas, kebetulan saya dengan saya anggap saya tuh bisa apa aja sih mas kalau olahraga gitu. Bisa Ya, multi talent ya, maksudnya walaupun dia bisa terlalu tapi masih bisa lah luas gitu. Tapi kalau yang saya tekuni dari dulu tuh juga dari dulu sih, sekarang udah lama nggak ikut aktivitas, tapi yang saya tekuni dulu sempat itu basket mas, basket sama karate. Cuma kalau sepak bola futsal cuma hobi-hobian sama teman-teman ya, sepak bola futsal cuman nggak pernah yang intens gitu. Tapi kalau basket sama karate pernah sampai intens gitu. Kenapa kok Mas Arga suka dalam cabur olahraga basket maupun karate? Basket ya mas, basketnya dari SD. Kebetulan SD saya tuh SDM-nya itu emang rata-rata suka basket gitu, karena kan sekolah swasta Islam gitu ya di sana. Jadi beda sama SD negeri yang di sekitar lingkungan kecamatan saya, yang SD itu rata-rata sukanya sepak bola, voli. Cuman SD swasta Islam, swasta Kristen gitu rata-rata olahraganya basket. Kebetulan saya sekolah di SD Islam itu kelas 1 tuh lihat kakak kelas itu main basket setiap istirahat tuh, jadi pingin ikut. Cuman dulu kalau kelas 1 kan belum boleh ikut ekstrakurikuler mas. Yeah. Kelas 1 kan masih kayak masih bukan ekstrakurikuler ya, cuma kayak pengenalan gitu. Kita cuma dilihatin. Kelas 2 juga belum, akhirnya kelas 3 itu kelas 3 jadi kelas 1 sampai kelas 2 itu cuma main basket. Itu kalau kerja olahraga sama ngeliatin kakak-kakak tingkat yang ikut ekstrakurikuler gitu, kok seru basket gitu. Akhirnya kelas 3 waktu ada pemilihan ekstrakurikuler, akhirnya saya milih basket gitu. Milih basket, ternyata di situ kok nyaman gitu, kayak bisa gitu main basket, kayak ada bakat gitu waktu itu SD gitu. Akhirnya terus menerus kenal sama pelatih, kenal sama kakak, akhirnya sama kakak kelas. Ini waktu SD itu sering main itu di luar ekstra maupun di luar sekolah, habis pulang sekolah kayak gitu. Untuk karate? Kalau karate saya tuh sebenarnya, kalau saya karate itu ikut sebenarnya salah apa ya, salah sasaran sebenarnya. Dulu karate saya ikut tuh waktu ekstra di SMP mas. Di SMP ya? SMP. Dulu SMP tuh mau ikut silat. Pertamanya mau ikut silat. Sebelum ikut silat ternyata ada miskom sama PJ-nya yang megang silat mas. Megang silat itu kasih poster untuk anak baru. Itu latihannya tuh hari Rabu. Ternyata untuk silat itu latihannya hari Selasa. Cuman mereka salah mulai jadwal hari Rabu. Kemudian teman-teman saya hari Rabu pada gak datang ya, teman-teman anak baru mas. Kok pada gak datang, teman aku tok gitu sama temanku. Hanya saya nungguin pelatih, siapa tahu telat atau gimana. Ternyata ada latihan di sana, ternyata bukan latihan silat mas, latihan karate. Akhirnya saya gabung, saya pikir tuh silat. Bajunya putih-putih, oh mungkin aliran percaya diri atau apa kan, merpati putih kan, bajunya putih gitu. Ternyata karate. Akhirnya dari situ saya udah akrab sama teman-teman. Ternyata ada teman satu kelas, ada kakak kelas SD dulu ikut juga. Kok ada teman yang kenal, akhirnya yang dulunya niatnya pengen masuk silat, malah masuk karate. Sebenarnya nggak sengaja sih mas. Akhirnya saya itu ikut karate di SMP gitu. Berarti
ikut karate itu nggak sengaja ya? Nggak sengaja. Untuk basket nih Mas, pemain idola Mas Arga itu siapa sih? Kalau pemain idola waktu SD ya Mas, dulu kan itu zaman SD itu yang lagi hype itu Michael Jordan. Itu idola sih, bukan idola saya doang sih, mungkin itu idola 1 juta umat sih kalau itu Michael Jordan Mas, kalau gitu itu inspiratif banget lah itu kalau buat anak-anak SD dulu. Michael Jordan gitu. Sampai sekarang karena banyak banget pemain yang bagus, mungkin kalau sekarang Kobe Bryant yang kemarin meninggal itu Mas. Silakan helikopter. Untuk prestasi tertinggi dalam catur basket pernah mengikuti kompetisi apa aja? Jadi saya itu ikut kompetisi itu emang aktifnya tuh waktu kelas 4 sama kelas 5, soalnya kelas 3 kan masih kayak awal-awal ikut ekstra Mas. Yeah. Ekstra masih main basket tuh masih cuma asal, yang penting dribble pakai tangan satu, belum tahu teknik-tekniknya kayak nyerang, bertahan atau gimana gitu. Jadi saya aktif itu kelas 4 sama kelas 5. Kebetulan untuk kelas 4-5 itu tuh turnamen pertama saya tuh turnamen kecil ya, turnamen kayak classmate gitu Mas. Cuman classmate di SD saya tuh nggak anggar classmate ya Mas. Soalnya kan banyak SDM yang suka basket, banyak yang ikut sekolah bola basket, jadi bener-bener banyak pemain gitu di SD saya gitu Mas. Jadi emang turnamen di situ tuh emang tiap tahun sih, bukan classmate ya. Kalau classmate kan memang acara sekolah, tapi kalau turnamen ini tuh sekalian nyari seleksi buat pemain pokoknya untuk mewakili sekolah, jadi diadain gitu khusus basket antar sekolahan. Kebetulan aku itu untuk tingkat sekolahan sendiri antar kelas gitu bener banyak yang pemain kan. Biasanya tuh kelas 4 tuh ada 3 kelas tuh isinya pemain ya. Kelas 4 tuh ngajuin 3 ya, kelas 5 ngajuin 2 pasang. Kebetulan waktu itu saya kelas 5 ikut, kebetulan juara 1 kan, itu tingkat sekolahan. Kemudian yang tingkat kecamatan juga pernah ikut, kecamatan itu juara 2 kecamatan. Terus yang tingkat kota itu juara 3 SD ya, pas juara 3. Cuman waktu itu kan antar kotanya nggak semua kota ikut, jadi kayak event dulu Mas, kayak event SD yang SD Islam gitu Mas. Yes. Tingkat kota beda, yang tingkat kota yang luas kan banyak dari SD ini, SD Parangturi, SD Tritunggal itu sih berat sih. Kalau sampai kayak O2SN, kalau SD Popda ya Mas. Popda pernah ikut tapi nggak pernah sampai dapat juara gitu. Itu Mas Arga menekuni atau mengikuti cabur olahraga bola basket dilanjutkan di jenjang selanjutnya apa enggak? Nah kebetulan saya lepas lulus dari SD, karena SD saya kan ada kayak SD lanjutan gitu Mas, kayak di Semarang kan yang terkenal kan Al-Azhar. Al-Azhar kan juga nggak cuma di Semarang sih, di seluruh Indonesia kan juga banyak lah Al-Azhar. Al-Azhar kan ada TK Al-Azhar, SD Al-Azhar, SMP Al-Azhar, SMA Al-Azhar. Kebetulan saya tuh dulu SD-nya tuh ya kayak saingannya Al-Azhar gitu di Semarang. SD saya tuh SD Hidayatullah gitu. Jadi saya SD Hidayatullah, teman-teman saya yang suka basket itu rata-rata tuh pada nyari sekolah yang emang ada basketnya gitu Mas. Contohnya di SMP Hidayatullah, SMP Al-Azhar, bahkan ada yang masuk ke SMP Kristen gitu, walaupun dia Islam. Walaupun dia Islam gitu, tapi kan dia nyari sekolah yang bisa dia terapin zakatnya gitu loh Mas, kayak di Tritunggal, kemudian Parangturi. Kemudian saya masuk di SMP negeri gitu Mas, SMP negeri yang notabene-nya itu SDM-nya tuh rata-rata suka banyak atlet voli, atlet sepak bola gitu. Basket tuh minatnya kurang gitu Mas, cuman ada yang suka tapi cuman suka-suka doang gitu, nggak sampai yang bener-bener intens gitu. Tapi kalau yang di SMP saya tuh bola voli, nah, makanya itu banyak SDM-nya yang suka voli,
jarang suka basket, makanya saya nggak lanjutin itu mas bola basket di dunia SMP gitu. Karena pertama SDM di sekolahan itu nggak ada serius sama basket, yang kedua emang nggak ada teman-teman yang suka gitu mas, ya suka tapi nggak mau sampai yang serius gitu, makanya berhenti di SMP, cuma di SD gitu. Cuma sering main-main gitu sih sama teman-teman. Kalau untuk karate pernah mengikuti kompetisi apa? Kalau karate pernah ikut piala Dandim Cup sama antar 7 kota, jadi cuman kota Semarang gitu, kayak piala rektor. Kalau nggak salah piala rektor yang ada itu IAIN Wali Songo yang ada piala rektor itu yang hadir 7 karate sekota Semarang, cuman 7 BKC. Cuman kalau yang Dandim Cup itu seluruh aliran karate sih kalau di Semarang. Kalau yang Dandim Dapat juara? kalau Dandim juara 3, kalau yang Dandim. Yang rektor enggak juara, cuman partisipasi gitu. Mas Arga dalam menyukai cabur basket apa pernah ikut sekolah bola basket? Kebetulan waktu itu sebenarnya pingin nih sih mas ikut sekolah bola basket. Memang karena dulu cuma ngandelin ekstra, teman-teman saya banyak yang sekolah bola basket, karena sekolah bola basket di Semarang tuh dulu tuh adanya di Bersahabat, Pulau Besar gitu mas. Ya, Bersahabat, namanya klubnya tuh Sahabat sama Sehati gitu. Kebetulan rumah saya kan agak jauh sama Sahabat Sehati. Dulu bapak ibu masih kerja, jadi gak ada yang bisa nganterin kemana tempat latihan gitu. Akhirnya saya cuma ngambilin ekstrakurikuler, beda sama teman-teman saya yang kerja tuh ayahnya ibunya bisa nganterin atau antar sini atau gimana. Dengan saya emang gak ada yang nganterin. Yang kedua memang nggak perlu sih menurut saya, cuma saya dulu niatnya cuma mau belajar dulu aja gitu. Berarti untuk latihan hanya cukup di lingkungan sekolah aja ya mas? Ya cuman di lingkungan sekolah, sama sering main sama teman-teman. Ya kan teman-temannya kan juga cuma teman sebaya gitu. Kadang-kadang ke SMP dia tuh loh ikut sama pemain-pemain SMP sana, ikut main basket, jadi dari pengalaman lah di sana, anak SD gitu main ke SMP gitu. Itu sih mas. Kalau untuk yang karate pernah ikut, kalau nggak salah persatuan dari karate itu 4K ya? Iya mas, kalau karate itu kan induk ikatannya kan yang pertama di Indonesia kan, kalau sepak bola kan PSSI Ya. kalau badminton PBSI. Nah kalau karate itu ke 4K. Jadi saya kalau ikut di 4K belum pernah, soalnya kalau mau ikut di 4K itu tuh harus ada beberapa syarat gitu. Yang pertama ada seleksi gitu mas. Kebetulan saya udah sampai seleksi sampai ke 4K gitu. Cuman kalau sampai 4K emang seleksinya berat mas. Sampai saya cuma ikut 7 aja sih. Cuman kalau 4K kan nggak cuma satu dojo mas, nggak cuma satu aliran kan. Aliran karate kan banyak di 4K, nggak cuma aliran saya tok gitu, banyak aliran lainnya. Jadi persaingannya untuk masuk jadi atlet 4K itu susah gitu mas. Kalau masuk atlet 4K hitungannya kayak mewakili Indonesia sih mas, kalau menurut saya kalau 4K gitu. Karena mentok-mentoknya tuh kalau dulu itu teman-teman saya tuh ikut pelatnas gitu, cuman bawah naungan 4K. Tapi kalau masuk di 4K itu susah gitu kalau masuk ke 4K. Jadi nggak pernah gitu ikut 4K. Waktu karate itu Mas Arga ikut perguruan apa? Dulu karate ikut perguruan BKC mas. BKC itu Bandung Karate Club. Jadi itu perguruan yang asalnya dari Bandung, didirikan tahun 1969. Ya 69. Latihannya tuh di SMP. Di SMP, cuman karena udah masuk resmi di dojo, jadi saya ikutnya
kalau di sekolah kan terbatas hari Selasa sama hari Kamis. Nanti hari Jumat latihan di dojo yang lain. Soalnya kan di Banyumanik kan dojo BKC kan udah cuma satu di SMP gitu. Jadi satu kecamatan tuh bisa ada berapa dojo, 5 sampai 4 dojo. Jadi kalau udah terserah kalau udah daftar di BKC terserah sih mau latihan di dojo ini. Yang penting diizin sama pelatih kan, udah semua pelatih mau melatih orang yang bukan dari kawasannya gitu. Masalahnya kan pelatih kan udah ada bayaran gitu. Cuman kalau SMP kan kita kan nggak bayar, gratis kan, soalnya kan pelatih kan dapat dana dari sekolah gitu. Dari pengalaman Mas Aga ikut lomba cabur olahraga bola basket maupun karate, hal apa yang pernah Mas Aga alami, hal yang terlucu atau yang terburuk? Oh ya, yang terlucu tuh waktu saya ikut pertama kali ikut itu Mas, lomba kata komite karate Mas. Pertama tuh karate yang bikin lucu ya Mas. Jadi saya tuh kan pertama kali ikut lomba karatenya tuh yang 1 lawan 1 tuh Mas, yang fight dulu Mas ya. Nah 1 lawan 1 kemudian saya tuh ngelawan di perempat final itu, saya ngelawan juara bertahan itu Mas, ngelawan juara bertahan. Kemudian saya tuh gimana ya, battle, saya kena pukul, saya jatuh. Ternyata kalau di dunia karate, kalau jatuh itu jangan malah jalan ke belakang, harus tetap stay menghadap ke lawan gitu. Karena saya pertama kali saya menghadap ke belakang, jalan ke belakang, saya ditendang, dijotos dari belakang. Itu saya nggak tahu, akhirnya kaget kena jotos dari belakang. Nah itu kayak guyu sih, itu malu sih Mas. Harusnya udah jatuh itu langsung standby, langsung menghadap ke lawan, jangan malah jalan ke belakang. Saya kira tuh udah diberhentikan wasit karena saya udah jatuh, ternyata belum. Saya malah dengan badannya berdiri jalan ke sisi biru. Tak kira tuh mau diulangin lagi, ternyata dari pihak wasit belum berhentikan. Hanya saya jalan santai, ternyata pas menengok kena pukul, langsung kalah itu Mas. Kalah poin berapa ya itu? Itu sampai sekarang kalau ketemu itu orang kayak gimana ya, malu sih, kayak malah juara bertahan gitu Mas. Ternyata tuh yakin menang gitu, ternyata malah kalah kocak. Itu yang di piala rektor di IAIN. Selain itu ada lagi apa? Oh iya, itu Mas, karate sih. Karate kan dulu kan ada pengukuhan itu kayak kenaikan sabuk. Itu tuh kayak ada tes mental, tes gitu Mas. Dan saya tuh tes sabuk hijau ke sabuk biru. Itu pengukuhan itu suruh muterin lapangan sekolahan malam-malam itu jongkok Mas, jongkok. Dulu saya kan badannya besar gitu, suruh jongkok. Sebelum jongkok itu tuh badan tuh digusur itu Mas, digusur air biar berat, suruh muterin. Pas jalan krek, celana sobek Mas, celana sobek. Kebetulan saya tuh nggak pakai daleman, saya cuma pakai celana kolor gitu Mas, cawat gitulah. Nah terus sobek krek. Nah, teman-teman saya kan nggak lihat, soalnya cuma jalan satu-satu untuk sekolahan, petang jalan satu-satu. Tak kira aman, gak ada yang tahu kan, sama latih mental keberanian gitu Mas. Jongkok krek, wah aman nih, aku tuh sih ngerti toh. Ternyata ada kakak-kakak yang sabuk ban hitam dan satu, ternyata tuh ada ngawasin di satu titik. Ternyata tahu kalau celanaku tuh sobek Mas. Akhirnya dikumpulin, pas sudah selesai pada jalan jongkok, dikumpulin semua, dikasih kayak dikasih tes mental gitu Mas, dilatih mental. Harga berdiri, siap, bos, maju, iya, silakan kamu belakangi teman, siap.
tak kira apa mas, ternyata suruh liatin sobekannya mas, suruh bokong kayak rukuk gitu mas, suruh liatin sobekannya gitu, disuruh gini selama 2 menit, suruh liatin. Wah itu malunya mas, teman-teman ngeliatin sempak saya itu. Akhirnya itu digesain sama kakak, suruh sama megol-megol gitu, megol-megol, keadaan katok bolong, megol-megol, diliatin. Wah itu emang ngelatih mental itu, kalau emang yang enggak noratinan nangis gitu. Soalnya pelatih saya tahu kalau saya tuh udah blok gitu, digituin mesti enggak bakal nangis. Tak kira cuma selesai di malam itu toh, paginya sebelum makan saya dipanggil lagi, suruh mamerin yang bolong lagi. Saya pakai rangkapannya suruh nyopot. Wah itu saya parah sih, sampai sekarang gitu, teringat sih gitu. Kalau untuk yang basket ada nggak? Kalau basket yang kejadian lucu belum yang terkesan sampai sekarang tuh nggak ada sih mas. Kalau basket main-main biasa atau gimana, tapi kalau karate itu sih pas sesi latih mental itu mas. Ada lagi sih yang karate itu waktu saya gasuku di Bandung. Dan dulu kan saya kan badannya ginu-ginu gitu mas, ginu-ginu, SMP ginu-ginu. Kalau di gasuku di Bandung dulu itu penekan sabuknya tuh yang laki-laki cuman pakai celana karate, cuman pakai tegi yang bawah, nggak pakai baju, jadi ludur kimplah gitu mas. kimplah dan habis kimplah suruh masuk ke kolam lumpur. Nah gendut dulu saya SMP kelas 9 itu lumayan gendut mas, pokoknya kimplah nyenengke lah mas apa ini, maju suruh gini dilihatin banyak peserta dari Jayapura, dari Maluku, pokoknya se-Indonesia tuh ngeliatin saya. Pokoknya gendut dikumpulin, yang gendut yang botak pokoknya sama yang wajahnya dagel-dagel itu, suruh di situ, suruh joget-joget. Wah itu latih mental sama malu-maluin. Itu ikutnya nggak perpeloncoan? Nggak perpeloncoan, emang di situ emang latih mental. Kalau situ agak perpeloncoan sih. Kalau orang zaman sekarang menganggapnya itu kayak perpeloncoan gitu mas. Ya kak, bully. Bully sebenarnya itu enggak, sebenarnya itu kayak ngelatih mental. Kalau saya anggapnya itu ngelatih mental, have fun gitu. Soalnya emang ngaruh banget mas. Kalau orang yang mentalnya bener-bener mau ikut karate waktu itu, kalau mau ikut gasuku emang dikasih apa bekalan jadi pelatih itu. Kalau kalian mau ikut gasuku ke Bandung, kalian harus bener mental gitu. Kalau kalian cuman pengen nyari sabuk doang di sana, bener kalian gak usah ikut, harus bener-bener mental. Soalnya kita nggak tahu di sana tuh mau diapain gitu mas. Makanya udah fix mental bagus, punya berani gitu. Makanya sebelum ke gasukuan ada UKT. Di UKT itu ada pengukuhan, dari pengukuhan itu dikasih ya pelatihan mental-mentalnya gitu, di malu-maluin gitu. Cuman kan di malu-maluin kan cuman di dalam komunitas itu, dalam forum itu. Jadi di luar dari itu ya kita bisa-bisa aja gitu mas. Pas di Bandung emang parah sih, pasti Bandung kayak gitu. Saat ikut ke pelatihan, enggak pelatihan sih, tujuh itu Mas Aga mendapatkan apa aja nih dari ikut tujuh itu? Ikut karate ya. Yang pertama saya ikut itu bisa tahu teknik-teknik bela diri. Yang kedua selain itu dapat pengalaman gitu mas, sampai ikut pengukuhan di mana Bandung itu kan dapat teman dari sana, terus latih mental juga sih kayak gitu. Apalagi ya yang jelas kalau tujuan ikut bela diri kan ya emang untuk nyari ilmu bela diri gitu mas, walaupun gak buat asal bertengkar, yang penting kita kan tahu basic-basicnya gitu ya. Alhamdulillah saya serius tuh sampai sabuk coklat strip 1 gitu, dikit lagi hitam, cuman gara-gara SMK tidak lanjut, akhirnya berhenti sampai sabuk coklat strip 1. Ini berarti masih punya sabuk ya? Masih ada. Kenapa enggak dilanjut? Yang pertama dulu SMP kan ikutnya ekstra intens gitu. Kebetulan waktu di SMK, terus dari SMP bisa sama teman-teman, kasusnya tuh hampir sama kayak SD mas. Di SMK itu juga nggak ada teman-teman karate,
kebetulan teman karate itu nggak ada malah. Jadi teman-teman karateku SMP itu nggak ada yang satu sekolah sama saya di SMK itu. Ada mencar, cuman emang dari dulu kalau kata pelatihku, orang yang udah lulus dari SMP itu jarang banget yang lanjut tetap karate di sekolah SMP gitu, karena udah punya kesibukan sendiri di SMK SMA. Cuman kalau emang mereka yang benar-benar menekuni ingin terjun di itu, juga ada teman saya tuh dia sampai jadi pelatih, udah jadi wasit, dia sampai aku hitam gimana. Cuman saya emang nggak gimana ya, antara udah ada kesibukan sendiri di SMK. Bulan dulu saya di SMK juga OSIS pas Ibra gitu, hanya nggak fokus sama karate gitu. Cuman ada beberapa ajakan, ayo mas dari teman-teman karate gitu yang adik-adik tingkat, mas bantuin UKT itu ujian kenaikan tingkat, bukan UKT bayar UKT ya, ujian kenaikan tingkat, ayo mas bantuin acara pengukuhan. Maksudnya kalau sabuk coklat itu kan yang ngawal UKT pengukuhan, yang ngasih materi-materi ke adik-adik gitu loh. Makanya kan dihubungi sama adik, ayo mas bantuin, kebetulan ada kegiatan di SMK. Makanya lepas tuh karate sebenarnya tuh potensi sih kalau bener-bener ditekunin gitu mas. Kalau sekarang masih ada hubungan kontak dengan entah teman saat waktu masih latihan, atau ada ajakan untuk ikut dalam mungkin kepanitiaan pengukuhan apa enggak? Terus sekarang untuk kepanitiaan pengukuhan nggak ada sih mas, maksudnya emang bener-bener lost kalau sekarang. Cuman kalau harus kontak, kalau berhubungan sama pelatih masih, kebetulan pelatih tuh sama orang saya rumahnya deket pelatih. Terus teman-teman saya itu juga masih kontak-kontakan. Kebetulan teman-teman saya karate yang menekuni itu rata-rata khususnya PJKR, tapi di UNES jarang yang di PGRI. Teman saya karate jarang, cuman kebanyakan di UNES, kemudian PJKR. Penelitian ya hubungannya sama karate karena dia udah punya sampel kan situ, jadi enak sih. Jadi saya nggak kepikiran sih sampai situ di UNES. Kalau saya kepikiran dari situ ya saya lanjut terus gitu. Udah mas, terima kasih untuk mau saya wawancarai. Sebelumnya saya minta maaf jika ada kesalahan. Iya mas, terima kasih Sepang, semoga saya bisa membantu lah untuk Sepang. Saya juga minta maaf kalau ada tutur kata yang salah, kelebihan atau gimana. Ya, terima kasih. Iya mas, halo. Sekian video tugas dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.